Businessman Opinion. Businessman Opinion kami hadirkan kembali dan kami mengundang Anda untuk kembali beropini di 633-9160. Mitra bisnis Menparekraf Sandiaga Uno mengusulkan agar maskapai Garuda Indonesia fokus pada rute domestik dan kargo yang saat ini booming. Hal ini dinilai dapat membantu Garuda tetap beroperasi di tengah lilitan hutang dan ancaman pilot. Menurut Sandi, Garuda Indonesia adalah flag carrier, sehingga bagaimanapun caranya maskapai ini diupayakan tetap beroperasi. Apa komentar dan saran Anda? Apakah Garuda memang tetap harus dipertahankan? Saya setuju bahwa Garuda bisa dipertahankan. Tetapi harus ada langkah terobosan drastis yang luar biasa upaya penyelamatan darurat. Dipasang orang-orang yang super bagus, punya integritas, semacam Ahok, Ignatius Jonan, atau Renal Kasali, baik di direksi maupun komisaris. Jadi bongkar habis total. Jika perlu, pakai CEO orang asing. Sehingga tidak terkait dan tidak konflik interest dengan berbagai pihak. Dan penyamun-penyamunnya bisa dibersihkan. Termasuk jika perlu kalau harus pecat sebagian besar karyawan karena gajinya kebesaran, harus didukung. Terima kasih. Menurut saya Pak Sandi harus dicek dulu. Tidak semua rute nasional itu menguntungkan. Justru yang bikin maskapai nasional atau yang milik negara itu yang selalu rugi itu karena banyak rute yang mereka harus ambil padahal tidak ada penumpangnya. Jadi salah besar kalau suruh fokus di dalam negeri menurut saya. Sebaiknya di dulu rute mana yang menguntungkan yang tidak. Yang tidak ya jangan ambil. Fokus ke daerah yang terdekat. Baik, ini dicek dulu Pak Sandi baru komentar. Selain itu juga selama ini kan bobrok kan banyak koruptornya di dalam. Semuanya main project semua di dalam. Usul aja sih, kasih Pak Ahok aja di situ jadi komisaris utama. Perlu dia ngawasin lagi, siapa tahu bisa benar. Terima kasih. Kondisi saat ini kayaknya betul apa yang dikatakan Pak Sandi, jadi harus survive dalam kondisi pandemi ini. Jadi jangan masang tarif penerbangan tinggi, jangan mengandalkan yang penerbangan internasional, domestik ya kita. Terus harganya pun harus benar-benar kompetitif dengan maskapai lainnya. Ya terlebih operasionalnya tersebut hanya untuk misalnya biaya operasional, jangan berharap lebih gitu. Ya terlepas di berhentikan atau tidak untuk Garuda, ya kita balik lagi untuk masalah brand image. Ngebangun brand image itu sangat butuh waktu dan mahal sekali, sayang sekali. Yang penting harus dibenahi dan nggak usah ego sangat tinggi. Terima kasih. Kalau pemberitaan Pas FM ini akurat mengenai pernyataan Bung Menteri, ini sebagai suatu contoh bahwa pejabat kita juga sering komentar yang bukan bidangnya, nomor satu. Jadi suka menimbulkan satu kegaduhan yang begini. Bidang yang bukan menjadi wilayah otoritasnya janganlah dikomentari oleh menteri yang bukan menangani hal tersebut. Nanti menimbulkan rentetan yang eksesnya kurang baik. Sebagai masyarakat tentunya ya kita berharap bahwa pemerintah bisa mengatasi masalah BUMN yang notabene merugikan banyak negara gitu. Brand image yang dibangun Garuda itu ditunggangi juga oleh para pejabat Garuda untuk menggunakan dana-dana yang nganggur menjadi hak pribadinya. Ini terbukti beberapa di Garuda kan kena kasus. Jadi ya kita sebagai masyarakat berharap bahwa janganlah kita mengkomentari suatu hal yang tidak menjadi bidang kompetensi kita. Terima kasih. Iya, menurut saya sih nggak benar cara pikirnya.
Karena ini kan sudah lama sekali dan sudah sekian menteri juga ya, masih belum selesaikan. Pasti ada yang berat gitu ya, mungkin efisiensi nggak dijalankan. Jadi kalau harus dipertahankan terus-terusan ya nggak bener, nggak diselesaikan. Mungkin harus Pak Jonan kali yang turun lagi ya, seperti kayak kereta api. Terima kasih. Saya setuju kalau Garuda dipertahankan, dan saya setuju dengan komentar yang barusan bahwa kalau perlu Pak Yonan yang turun. Itu Garuda kan proyek pemerintah satu-satunya, Merpati udah nggak ada, apalagi Pelita udah nggak ada, ya Garuda lah andalannya. Jadi kalau ada kekurangan perlu diperbaiki, apalagi sekarang dia bisa paling bagus, tiketnya paling mahal, kenapa rugi itu. Ya, saya setuju kalau Pak Yonan yang turunkan. Terima kasih. Indonesia masih butuh pentolan-pentolan seperti Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jonan, Pak Bu Risma. Harus lebih banyak lagi orang yang demikian. Indonesia baru bisa beres dari korupsi. Terima kasih. Kalau menurut saya ya, saya sih realistis aja, saya jangan bepergian, jujur aja ya. Jadi kalau emang itu sudah menjadi istilahnya beban ya, dan tidak mungkin menguntungkan, kita lihat dari kasus Thai Airways ya, dan mereka jualan cakwe segala, akhirnya tetap mesti ditutup gitu loh. Ya sayang ya. Jadi kalau masyarakat kalau saya yang penting kan orang berpindah naik pesawat dari A ke B gitu ya, B ke C gitu. Apapun tumpangannya saya rasa nggak masalah gitu loh. Yang penting aman gitu. Terima kasih. Ya, saya setuju untuk mempertahankan brand Garuda ini karena memang brand ini udah melekat kepada Indonesia. Nah, tadi yang Pak Sandiaga katakan itu juga saya pikir beberapa solusi alternatif. Antara lain kargo itu memang sekarang ini sangat menjanjikan. Jadi Garuda harus segera fokus ke kargo. Terus satu lagi yang paling penting sekarang, efisiensi. Efisiensi di semua bidang. Entah gaji direksi, entah yang lain-lain, bikinkan satu schedule mungkin untuk 2 tahun ke depan. Efisiensi harus diturunkan, cost dia itu mungkin turun sampai 50%. Kemudian menggerakkan kargo, dan tadi yang dikatakan rute domestik yang gemuk segera masuk. Dan yang paling penting, yang mengelola nanti personilnya. Tadi beberapa pendengar mengusulkan Pak Jonan. Saya pikir Pak Jonan nama yang sangat kompatibel untuk menghandle. Jadi efisiensi harus segera, gak ada pilihan. Kemudian kargo, kemudian domestik. Kalau yang keluar negeri mungkin nantilah. Karena kita nggak tahu COVID sampai kapan. Tiba-tiba nggak bisa terbang, tiba-tiba negara lain nggak mau terima, ya kita mau apa? Jadi saya pikir dipertahankan dan eksekusi langsung. Terima kasih. Lebih baik Garuda dibubarin deh. Dari pengalaman sejarah, Garuda kan sudah 3 kali dibantu karena rugi. Dari tahun 1960-an, terus ada lagi 1990-an, sekarang rugi lagi. Jadi udah 3 kali itu dibantu. Sehingga saran saya lebih baik udah diganti, dibubarin, ganti yang lebih baik. Udah 3 kali dibantu dalam sejarah, kenapa harus dibantu terus gitu loh. Jadi kalau yang lain misalnya ingin mempertahankan Garuda hanya gara-gara masalah nasionalisme saja atau flag carrier, saya pikir kita udah 3 kali bantu Garuda ya, ngapain dibantu terus kalau kayak gitu, apalagi Garuda termasuk yang mahal maskapainya. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih lucu sih kalau misalnya flag carrier atau pembawa bendera ya kan bahasa Indonesianya, maskapai pembawa bendera tapi nggak keluar negeri kan sebenarnya kita bawa bendera kita ke luar negeri gitu loh. Jadi kalau domestik aja kayaknya agak lucu, tapi nggak apa-apa sih. Ya di dalam negeri dulu lah untuk biar banyak konsumennya dan bisa untung lagi. Habis itu baru dibuka rute-rute internasional ya. Pokoknya intinya sih sebenarnya nggak usah gengsi-gengsian. Kalau dulu kan Garuda itu salah satu yang membuat bangkrut itu kan sebenarnya gara-gara gengsi, gara-gara mereka mau buka rute sekali jalan ke Jakarta, kemana, New York atau apa, itu kan membutuhkan pesawat yang besar dan juga biaya yang besar. Sementara
penumpangnya nggak banyak pasti gitu loh, dan banyak sekali saingannya yang bisa terbang kayak gitu dari Singapura atau dari mana yang mungkin ya lebih bagus atau apa gitu. Jadi kayaknya benar juga sih di domestik dulu baru nanti ke luar negeri, tapi jangan menghilangkan opsi untuk melayani internasional. Itu aja, makasih. Menurut saya Garuda harusnya dipertahankan. Sayang kalau sampai hilang. Cuman kalau dipertahankan itu semua direksinya harus diganti, termasuk di route-nya harus diganti. Jadi harus dibenahin dari manajemennya Garuda itu sendiri. Di dalamnya itu harus dipasang orang yang bersih. Misalnya Pak Jonan kan boleh di route Garuda. Dia kan nanti akan mencari partner-partnernya dia yang bisa bekerja, yang sungguh-sungguh untuk membela perusahaan itu. Jadi kalau mau Pak Sandiaga itu mengatakan kargo lagi ramai, betul. Kalau seperti sekarang mau ramai apapun, tetap aja itu perusahaan bakalan bangkrut juga, bakalan rugi. Manajemennya beres nggak di dalamnya itu? Itu pertanyaannya. Kalau sudah dikelola dengan orang yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, yang sudah benar-benar yang bisa dipercayalah oleh Pak Jokowi, artinya untuk manage Garuda itu, saya rasa ya kalau sampai rugi juga ya terpaksa harus ditutup. Kalau orangnya sudah benar, pasti harus tahu dulu dong penyebabnya kenapa bisa rugi. Pasti harus diperiksa dulu, nggak bisa begitu aja. Itu masih dipanggil semua yang jago-jago akuntan publik segala macam itu harus diaudit gitu, baru benar. Menurut saya sih begitu. Makasih. Pendapat saya sih sebetulnya Garuda itu nggak usah diselamatkan, biarkan aja. Jadi nanti kalau memang kita ada ini perusahaan baru yang notabene baru gitu, jadi kan kita bisa minimal kita komunikasi dengan yang ngasih utang. Terus kalau memang dibiarkan Garuda ini, kan bisa ganti maskapai yang lain yang judulnya tetap Indonesia gitu. Karena kalau ada tumor, ya kita nggak bisa, kita bisa obati dalam waktu sekejap gitu. Tapi kita matikan saja dulu, kita ganti perusahaan baru yang mungkin Garuda manajemen baru seperti Bapak yang barusan sampaikan, mungkin akan lebih baik ketimbang disuntik, dimanjakan. Ya seperti itu ya, sampai kapanpun akan berlangsung seperti itu. Nanti kalau BUMN lain, saya juga pernah ada di BUMN dan merasakan seperti ini sebetulnya. Lebih baik kalau saran saya Garuda di off aja dulu, diganti dengan mungkin di depan ada maskapai yang lebih baik dari Garuda lah. Alam akan menyeleksinya itu. Makasih Bu. Ya kalau menurut saya sih coba berusaha aja pemerintah mempertahankan, kan Garuda Indonesia kan juga satu-satunya penerbangan nasional. Saya rasa juga banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Saya pikir pemerintah ini dalam hal ini BUMN dan juga Menparekraf itu coba tingkatin lagi wisata dalam negeri ya, kan juga rakyat kita banyak yang butuh, habisnya butuh liburan. Saya rasa masih bisa selamatkan. Tentu harus ini yang namanya itu korupsinya itu coba diungkap gitu loh. Masih bisa tuh dicari-cari dulu yang besar kemahalan waktu era SBY itu gimana, coba. Itu aja sih, terima kasih. Ya saya sih lihatnya sebenarnya gampang ya sih. Garuda ada berapa puluh tahun udah beroperasi, punya pemerintah gitu. Dan masalah punya utang gede gitu, para gitu. Nah saingannya satu lagi yang swasta yang murah meriah. Saya pernah baca ownernya bilang kalau mereka irit minum sama makanan roti gitu ya tiap hari penerbangan, mereka bisa untung 10 juta. Nah dari situ aja dihitung-hitung itu. Memang bisnis penerbangan ini nggak gampang. Ya, untungnya ya kalau salah sedikit gila atau apa udah pasti rugi. Nah ada nggak orang pemerintah yang bisa kalkulasi tepat begitu, detail begitu untuk ngurusin bisnis ginian gitu ya. Lokal boleh dijalanin, penerbangan kargo banyak, harusnya nggak rugi, kalaupun rugi nggak banyak gitu. Coba diperhatikan, harus dipertahankan Garuda sayang, tapi cara kelolanya harus pakai profesional yang dari swasta, nggak bisa oleh pemerintah, nggak bisa. Terima kasih. Komentar saya, satu, UNO itu hanya statement politik yang tampaknya kerja, padahal itu sudah menjadi target dari Pak Erick. Yang kedua,
Garuda memang sementara terbang di Indonesia dulu itu udah beberapa bulan yang lalu. Diplanningkan akan, tetapi harus diberesin dulu. Penyewaan pesawat dan sebagainya itu harus diretur kembali, harus direnegosiasi. Di zaman sebelumnya itu banyaknya korupsi dan mahalnya pembelian pesawat maupun penyewaan pesawat itu nggak lucu, membebani perusahaan. Yang ketiga, KPK dong, orang-orangnya itu ditangkapin semua dan diambil kembali asetnya ataupun uangnya, karena sama dengan Jiwasraya, minimal ada kembali ke negara. Kalau enggak kan nggak lucu, enak aja yang korupsi. Walaupun itu pejabat, nggak pedulilah, bodoh, emangnya enak aja. Yang ketiga, ya pastilah Garuda dipertahankan karena demi untuk persaingan yang sehat. Apa kata dunia kalau kita sendiri tidak punya dan kita dijajah oleh perusahaan asing semuanya? Makasih. Iya, Garuda itu kapal penerbangan yang paling bagus ya menurut saya. Saya sering naik kapal Garuda itu merasa aman gitu daripada yang lain-lain. Kalau itu sampai ditiadakan, bagaimana nama negara Indonesia ini? Garuda kan itu nama kapal terbang dari negara kita yang bagus itu. Ya makanya terjadi utang begitu banyak, pasti itu pembukuannya nggak beres. Harus diperiksa. Kalau ketahuan itu dimiskinkan baru terasa kapok. Yang korupsinya tidak bisa dipenjara doang, tapi hartanya masih berlimpah. Jadi yang lain-lain pada ngikutin. Oh, dipenjara cuma sebentar doang tapi duitnya masih segunung. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Mitra Bisnis yang sudah beropini dalam Bisnis Opini untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.